Baik, terima kasih. Kelihatan ya Bu ya, slide presentasinya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dikenalkan, tapi secara sekilas saja saya akan inikan bahwa saat ini saya adalah dosen di program doktoral Universitas Indonesia dan home base saya di IPMI International Business Schools. Saya juga dosen di program doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan saya saat ini adalah anggota DPR RI dan saya ada di Komisi 6. Komisi 6 adalah komisi yang menangani masalah BUMN, perdagangan, ya, kemudian investasi, koperasi dan UKM. Jadi tadi baru selesai rapat di Gedung Dewan, langsung lari ke sini karena janji dengan Bu Dian. Baik, kita akan lihat ya satu fenomena yang menarik nih. Orang joget seperti ini nih, ya, TikTok, ya. Banjir joget ya, terus pasti perempuan cantik nih. Kalau Haris main TikTok orang akan nggak mau lihat ya, perutnya gendut, gember-gember ya kan, joget-joget ya, nggak menarik ya. Nah kalau kita lihat ya, TikTok apa sih ini? Binatang apa ini ya? Ini dari China, satu social video platform dari China yang usianya belum 6 tahun ya. Didirikan oleh Sang Yiming, dan pendirinya umurnya 35 tahun. Tapi berapa kapitalisasi pasarnya? 75 billion dollars atau 1.100 triliun. Jadi bisa lebih gede dari Pertamina nih. Satu platform seperti ini yang isinya hanya goyang-goyang gitu kan ya. Kalau Dokter Ayu yang goyang mungkin orang masih lihat ya kan. Paling enggak kita lihat ada dosen joget ya kan. Tapi kalau Haris yang goyang ya nggak ada orang yang akan lihat. Yang menjadi pertanyaan adalah why? How can it be? Binatang apa ini? Why TikTok is so successful? Kenapa sih yang menjadi source, ya, sumber dari keunggulan bersaingnya, competitive advantage-nya dari TikTok? Nah, ini sebagai slide pembuka untuk mengantarkan kita bicara mengenai platform based business. Ini adalah salah satu contoh dari platform based business yang pertumbuhannya luar biasa sekali. Dan nilai 75 billion dollars ini tercapai sekarang, saya tadi cek, ini sekarang nilainya sudah mendekati 100 billion dollars. Ini gara-gara COVID ini naik yang luar biasa nih. Ya tadinya cuma sekitar 15 billion dollars. Ya, 15 billion dollars itu artinya sudah 225 triliun loh. Nggak kecil. Ya. Nah, maka kita lihat ada satu fenomena yang aneh, ya. Ada satu bisnis model yang berbeda dari bisnis model yang kita kenal selama ini, ya. Dan mengakibatkan banyak perusahaan yang kemudian menggeser bisnis modelnya. Perusahaan-perusahaan besar kita akan lihat, ya, perusahaan menggeser bisnis modelnya. IBM misalkan, tadinya IBM itu jualan komputer, sekarang ke digital solution. Bagaimana dengan Apple? Apple tadinya jualan gadget, sekarang juga masih jualan gadget. Ya. Tetapi sekarang Apple lebih ke ekosistem. Ya, lebih banyak bermain di ekosistem. Nah, ini juga menarik nih. Share the soil. Ini adalah sirkus. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara soal sirkus, biasanya yang ada di kepala kita adalah gajah, harimau, dan seterusnya. Ya. Dan hampir semua sirkus di seluruh dunia mati, bahkan sebelum COVID. Why? Karena biaya pemeliharaan binatang sangat mahal. Pasti yang namanya sirkus adalah binatang, badut, ya kan?
kemudian akrobatik, ya. Nah, Cirque du Soleil ini merubah bisnis modelnya dari yang menggunakan binatang, tapi sekarang digeser menggunakan permainan teknologi yang luar biasa, ya, permainan lighting, permainan teknologi dikasih tema. Ketika dia main di China, misalkan dia main tentang Samkok. Ketika dia main di New York, dia main tentang Star Wars. Sirkus, tapi mainnya tentang Star Wars. Jadi bukannya badut yang kalau jalan kemudian jatuh dan seterusnya. Ini adalah pergeseran pada bisnis model. Nah, beberapa perusahaan nggak murni menggeser bisnis modelnya, tetapi dia menjalankan secara paralel. Misalkan Sony, ya, yang dulunya terkenal musik egoisnya. Ya. Sekarang Sony punya music, punya film, dan dominan di game. Bagaimana dengan Intel? Ya, Intel yang tadinya fokus pada Intel Inside. Nah, ini laptop saya ada tulisannya nih, Intel Inside. Nah, ternyata mikroprosesornya bukan cuma di PC, bukan cuma di laptop, tapi ada juga di smartphone. Demikian pula airline. Yang tadinya hanya nangani penumpang, ya sekarang mulai ke kargo dan seterusnya. Teman-teman tentu ingat kan, Garuda, ya, Pak Menteri mengatakan technically bankrupt karena utangnya gede sekali. Sudah terjadi negative asset. Ya, sekarang sudah masuk pada proses PKPU. Kenapa? Garuda tadinya hanya mengandalkan pada passengers. Ya, belly-nya itu kosong, perutnya itu kosong. Sekarang penerbangan Garuda ini dengan perubahan pada bisnis modelnya, maka belly-nya diisi penuh. Ya, kalau daerah-daerah yang belly-nya tidak penuh, kargonya tidak penuh, Garuda milih tidak terbang. Maka orang memanage dua bisnis model yang berbeda. Bahkan Garuda kemudian punya Citylink, ya, di mana ini juga dua bisnis model yang berbeda. Game-nya total berbeda antara managing legacy airline seperti Garuda Indonesia dengan managing low cost carrier seperti Citylink. Ya. Nah, banyak perusahaan yang kemudian mencoba mengelola secara online dan offline, ya, secara simultan. Saya sendiri punya perusahaan garam apa namanya, yang khusus untuk orang yang pre-hypertension. Ya, rasanya exactly like garam dapur, ya. Tadinya saya jual 100% offline melalui segala macam supermarket, tapi kemudian saya melihat ada peluang penjualan online. Kita sudah mulai menangani online, ada tim online, ada tim offline, ya. Jadi Nutrisalin bisa dibeli online dan bisa dibeli offline. Nah, yang menarik adalah, ya, tren tentang platform ini meningkat pesat sekali. Ya, kalau kita lihat history, tahun 2000 perusahaan IT hanya ada satu nih, Microsoft, urutan kelima. 2005 Microsoft naik, tapi 2020 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perusahaan dari 10 perusahaan terbesar di dunia adalah perusahaan yang mengandalkan pada platform. Ini jadi satu fenomena yang menarik. Ada apa dan seperti apa sih platform bisnis itu? Ya, kita lihat mendominasi the most valuable company in the world. Ya, nah, beberapa platform, ya, value-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bisnis tradisional. Satu contoh Airbnb. Airbnb itu menyewakan akomodasi. Setiap saya pergi ke Amerika, nengokin anak saya tinggal di Airbnb, saya nggak mau tinggal di hotel.
Di Airbnb saya bisa sewa rumah, ya, full houses, karena saya tidak senang sewa kamar. Kalau kamar kan berarti share dengan pemilik rumah. Ya kalau yang pemilik rumahnya cantik gitu kan. Kalau tidak cantik kan tidak enak. Jadi saya milih satu dedicated house yang sendirian. Ya. Nah, jumlah tamunya Airbnb sehari 2 juta orang worldwide, and they do not have any single property in the world. Mereka tidak punya satu kamar pun, kamarnya dimiliki oleh orang lain. Ya. Tetapi market value-nya $40 billion is higher than the combination of Marriott, Hyatt, Hilton. Di jumlah tiga-tiganya, ya pemain-pemain hotel chains dunia digabung masih lebih rendah dibandingkan dengan Airbnb. Gojek kita tahu market value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Bluebird. Padahal zaman dulu orang kalau naik taksi di Jakarta, ya, saya masih ingat ketika saya masih kerja sebagai seorang sales manager, ya, kalau ada tamu asing dan saya tidak bisa jemput, saya selalu pesan, only take Bluebird. Ya. Karena apa? Dengan pakai Bluebird, ya, we are willing to pay a bit more and waiting a bit longer. Nunggu sedikit lebih lama, tidak ada masalah. Tapi we get a blue, kita dapat Bluebird. Kenapa? Karena we believe that Bluebird lebih safe. We believe that argonya benar, bukan argo kuda. Taksi yang lain kita percaya argonya kuda. Ini aneh. Kenapa sekarang orang percaya argo dari handphone? Kan aneh. Yang sama sekali tidak ditera. Kalau kita naik ke go-kart. Ya, ada apa ini? Dan yang lebih aneh lagi adalah nanti di belakang kelihatan kalau kita cek the bottom line, ya, profitability-nya Gojek, bottom line-nya masih merah. Bottom line-nya masih merah, artinya masih rugi. But how can it be perusahaan rugi bisa menjadi perusahaan is not only unicorn, tetapi dekakon. More than $10 billion. Bagaimana mungkin Uber, pemain terbesar dunia di bisnis transportasi, bottom line-nya juga masih merah, tapi nilai perusahaannya naik. Nah, ini menjadi sesuatu yang aneh. Sehingga, apa sih ini bisnis platform? Dan bagaimana strategi memanage bisnis platform? These are something that we are going to discuss tonight. Ya. Apa itu platform? Ya. Platform boleh dikatakan adalah satu media yang menyediakan network di mana masing-masing pihak untuk saling berinteraksi. Jadi berbeda total dengan bisnis tradisional. Di dalam bisnis tradisional pipeline, kan kita bicaranya soal value chain. Mulai dari raw material, masuk, produksi, sampai jual, dan fulfilling the customer needs. Ini di bisnis tradisional. Tetapi di dalam platform, kata kuncinya adalah connecting people. Mengkoneksikan orang. Ya. Nah, kalau kita lihat platform yang tradisional, contohnya newspaper, koran itu platform tradisional. Ada penulis, ada pembaca, dua grup saling berhubungan dan difasilitasi oleh newspaper, bank, kredit card, ya, termasuk biro jasa suster. Ini di Jakarta lagi rame nih, banyak susternya yang nggak balik biro jasa suster, ya. Customer-nya, kelompok customer-nya dengan kelompok user-nya, ya kan si suster ini bukan miliknya biro jasa. Biro jasa hanya mempertemukan saja, connecting the people. Ya. Nah kalau yang digital
Contohnya kita tahu Facebook, Uber, Amazon, dan seterusnya. Produknya kan bukan kepunyaan Amazon. Ya, orang lain yang jual di Amazon. Nah, kalau adanya teknologi digital membuat interaksi antar users menjadi lebih masif, lebih cepat, dan lebih automated. Sehingga the main value of platform adalah kemampuan untuk membuat users saling berinteraksi sebagai matchmaker. Dia sebagai semacam apa? Biro jodoh, mempertemukan. Ya, kalau misalkan saya menggunakan aplikasi untuk naik Gojek. Dari sini saya mau ke gedung DPR RI. Ya, sekali saya aplikasi, saya tungguin 30 menit, tidak ada drivernya. Karena mungkin rush hour, whatever. Ya. 2 kali saya kecewa. 3 kali saya tidak mau lagi pakai aplikasi itu, saya ganti. Ya, karena apa? Aplikasi itu gagal mempertemukan antara driver dengan saya sebagai pengguna. Sehingga kekuatan daripada platform adalah kalau dia bisa mempertemukan. Ya, kenapa Twitter menjadi sedemikian terkenal? Karena ada orang yang nge-tweet, kemudian tweetnya di-retweet. Kalau tidak ada orang retweet, tidak ada orang reply, ya tidak bakalan laku. Facebook kenapa sih? Banyak sekali orang, terutama orang-orang senior di seumuran saya, ya pertumbuhannya masih positif loh, di seumuran saya, karena mencari bekas-bekas pacarnya untuk diajak reuni. Alasannya kan begitu kan, reuni gitu kan. Nah, di kalangan muda memang pertumbuhannya sudah negative growth, tapi di kalangan orang-orang tua itu pertumbuhannya positif. Karena apa? Setiap saya posting, ya, ada yang share, ada yang menanggapi, komunikasi. Kalau tidak ada yang share, setiap saya posting tidak ada yang memberikan tanggapan, ya, tidak ada yang nge-share lagi postingan saya, ya Facebook lama-lama akan mati. Nah, ini menjadi menarik. Ya, semakin banyak interaksi, semakin valuable satu platform. Ya. Nah, bentuk network-nya ini seperti ini. Ada 2 bentuk yang berbeda. Kalau Airbnb, bentuknya lebih terintegrated. Kalau Uber, bentuknya lebih fragmented. Karena apa? Kalau Gojek di Jakarta dengan Gojek di Surabaya nggak ada urusannya. Ya, beda dengan Airbnb. Airbnb di seluruh dunia interconnected. Ya, ini beda dari jenis network-nya menurut analisa dari Su dan Ian City. Nah, tadi saya sudah ngomong, kalau di bisnis tradisional atau pipeline bisnis, ini dari supplier sampai ke customer. Ya, one-sided market. Intinya fulfilling the customer needs. Tetapi kalau platform adalah multi-sided market. Ya, multi-sided market bisa 2, bisa more than 2. Ya, kata kuncinya adalah menciptakan interaksi. Semakin berinteraksi, maka semakin terjadi network yang semakin terintegrasi. Nah, ini platform, ya, semakin network-nya kuat, ya, maka network-nya value-nya menjadi semakin mahal. Tadi sudah saya katakan, semakin banyak pengguna Facebook, ya, maka akan semakin banyak game developer yang connect ke Facebook. Tapi hati-hati loh ya, kalau semakin banyak game developer, ya, kompetisi semakin banyak, maka profit atau
pendapatan dari game developer semakin berat. Ya, tetapi secara positif, kalau semakin banyak players, orang yang main game di Facebook, akan semakin banyak online interaksi, akibatnya semakin rame di network tersebut. Ini yang same side atau direct network effect. Kalau yang cross network effect, kita lihat ya, kalau lebih banyak gamer, harapannya adalah lebih banyak player, tapi hati-hati. Lebih banyak iklan di game, ya, semakin orang menghindari, boring, annoying. Ya. Nah, maka orang berlomba-lomba untuk investasi di network. Investasi untuk supaya terjadi interaksi. Ya. Caranya investasi gimana? Berikan subsidi, bakar uang, dan seterusnya. Ya. Sehingga bisnis ini terkenal sebagai bisnis yang membakar uang. Tujuannya apa? Menciptakan terjadinya interaksi. Ya. Kasih free shipping cost, free refund, subsidi, kemudian insentif, dan seterusnya. Persoalannya adalah this kind of investment does not reflected on the balance sheet. Ya, investasi ini tidak nampak di balance sheet. Seluruhnya dianggap sebagai expenses. Ini yang menarik. Sehingga perusahaan seperti ini bottom line-nya masih negatif. Kan universitas melakukan investasi, bangun gedung, ya gedung itu kan muncul di balance sheet. Dan gedung itu bangunnya tahun ini biayanya bisa diamortisasi 20 tahun. Misalkan habis 20 miliar, berarti setahun dianggap non-cash expenses sebesar 1 miliar. Beda dengan bakar duit. Langsung dianggap sebagai expense pada saat itu. Nggak muncul di balance sheet. Kita akan bandingkan balance sheet-nya Walmart. Ya. Kita lihat. Equity valuation-nya Walmart, $300 billion. Dengan physical asset, $160 billion. How about Facebook? $500 billion. Ini last year ya. Walaupun physical asset-nya only $9 billion. So this kind of investment does not reflect on the balance sheet. Adanya di mana? Di profit and loss. Di balance sheet tidak kelihatan. Ya, kita lihat nih, loss. 2019, Uber loss-nya $15 billion. $15 billion itu berapa sih? 225 triliun. Hampir segede asetnya kereta api Indonesia. Nggak masuk akal. Ya, tapi kita lihat valuasinya $82 billion. How can it be? Perusahaan begini kok bisa valuasinya tinggi sekali. Di balance sheet nggak kelihatan tuh. Ya. Nah, kenapa nggak kelihatan? Tadi sudah dikatakan, investasinya di-treated as expense. Beda dengan yang normal, ya itu bisa ada wujudnya buildings diamortisasi selama 20 tahun. Ya, nah, yang menarik adalah ini nih, financial statement-nya. Ya, kalau kita lihat nih, financial statement-nya Uber, ya, revenue-nya $14 billion, ya, yang paling gede itu COGS, dan ini sales and marketing.
Apa sih COGS? Yang paling gede dari COGS adalah bayar drivernya serta bayar insentif kepada driver. Apa marketing and sales and marketing expense? Isinya adalah diskon, voucher, loyalty program, promo, refund, dan seterusnya. Ya. Ini semua dikumpulin expense, bakar duit expense. Tapi tumbuh pesat. Tumbuh pesat. Ya. Nah, reaksi dari investor memang berbeda ketika memandang platform dengan memandang bisnis tradisional. Kita akan lihat. Ya, Uber tadi loss, tapi valuasinya 82 billion. Bagaimana dengan ini, si burung? Ya, loss, valuasinya 24 billion. Bagaimana dengan ini? LinkedIn. Loss bertahun-tahun, ya, dibeli sama Microsoft 26 billion. Ini lebih aneh lagi. The company without income. Nggak ada revenue. Perusahaan mau nggak ada revenue-nya ya. Laku dijual 250 triliun. Unbelievable. Yang beli setan kelihatannya ini. Ya. Bagaimana kalau perusahaan normal? Ya, bertahun-tahun untung, ya, hanya sekali loss tahun 2017. Dalam 50 tahun terakhir, harga sahamnya jeblok turun 44%. Jadi reaksi investor ketika memandang ini memang berbeda. Dari sini we can conclude that in a platform-based business, profitability is not anymore the king. Ya, jadi keuntungan bukan lagi king. Yang kingnya apa? Adalah growth. And growth should be financed. Who finance the growth? It's the investors. Ya. Nah, yang jadi persoalan adalah kok ada investor yang mau tanam duit di situ. I still remember, friends. 2015, end of 2014, saat itu saya ditawarin sahamnya Tokopedia. Ya. 20% pada harga 2 miliar rupiah. 20%-nya. Ya. Saya ngomong, ini toko apa? Coba ngomong sekali lagi, toko apa yang kamu mau tawarkan? Oh, Tokopedia. Ya, jualannya apa? Ya, jualannya kertas, softtek, kemudian pulpen, dan segala macam. Dia ngomong gitu. Nah, saya nanya lagi, ya. Terus tokonya di sebelah mananya Kota Malang, kayak ngomong gitu kan. Oh, tokonya di awang-awang, katanya. Nah, tokonya nggak kelihatan, saya suruh bayar 2 miliar, ya, dapat saham 20%. Saya ngomong yang beli setan. Ya kan? Benar dong. Saya waras sekaligus goblok. Ya. Coba kalau saat itu I ingin the money 2 billion rupiah loh. 2 miliar rupiah. Sekarang berapa harga Tokopedia? 110 triliun. Ya. Tokopedia ketika diakuisisi oleh Gojek, itu dihargain 110 triliun. 20% hari sama berapa? 20 triliun. Ya kan? Sugih udah perlu ngajar begini, kita pusing. Benar nggak? Atau kalaupun memang ngajar adalah bagian dari hobi, ya, tetap saya ngajar di Institut Asia di Malang, ya, tapi datangnya pakai pesawat dong, pakai helikopter turun di lapangannya Institut Asia kan, biar keren dong. Orang kaya kan harus tunjukin dia kaya, benar nggak? Oh, 20 triliun ya, jarang yang punya, benar nggak? Tapi karena Haris goblok, ya, nggak mau, malah ngece, ya. Nah, itulah
does not make any sense. And do you believe that the house that I live in now, rumah yang saya tinggali saat ini, ya di Cipete, ya ini rumah yang dimiliki oleh Kevin Alui. Siapa Kevin Alui? Now CEO-nya Gojek. Waktu I bought this house in 2012, ya the family went bankrupt. Keluarganya bangkrut 2012. I bought the house from the bank dari Bank Niaga. Sekarang kita tahu kan Kevin Alui ini salah satu co-founder daripada Gojek. Kan luar biasa sekali. Kok bisa tumbuh sedemikian pesat? Ya. Nah, inilah platform. Ya. Tapi hati-hati. Kalau Watson online, kalau Prodia yang online seperti ini, Haris jualan garam Nutrisalin online, itu bukan platform based business. Itu pipeline bisnis yang dijual secara online. Beda loh. Ya. Klik BCA itu juga pipeline bisnis secara online. Contoh yang platform mana? Interaksi. Halodoc, Gojek, Amarta, Uangku, Uang Teman, ya kan? Uangteman.com modalnya cuma 750 juta. Ya, itu sekarang omsetnya. Auzubillah. Ya. Nah, itulah platform based business. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah rugi terus sampai kapan gitu loh. Ya, saya tidak bisa jawab sampai kapan. But every investors ya dreaming, kepinginnya seperti Facebook. Semuanya bercita-cita seperti Facebook. 2004 didirikan sampai 2012, bottom line-nya masih negatif. Tetapi ketika dia went public in 2012, ya kemudian harga sahamnya naik fantastis. Ya. Nah, bagaimana dengan pengalaman di Indonesia? Bukalapak contohnya. 800 jeblok tinggal 200. Ya, Goto 338. Ya. Kemarin turun 194, sekarang udah balik hampir 300. Ya. Kita mau panggil direkturnya Telkom. Ya, kenapa you invest di sini? Di Goto. Padahal CEO-nya Goto sudah clearly mention loh bahwa this company ya akan suffering di bottom line for the next 8 years. So the operating profit is expected on the year 9 onward. Tetapi growth-nya luar biasa sekali. Saya orang yang tinggal di Jakarta, I cannot believe if I have to live without Gojek. Ya, sekarang susah sekali. Malam-malam lapar daripada bangunan istri, rewel. Kalau dibangunin rewel, ya kan? Kan mendingan Gojek kok. Asisten rumah tangga juga sudah pada tidur, mendingan Gojek udah selesai. Ya kan dibangunin nanti rewel. Ya, itu yang terjadi. Ya. Nah, ada 3 hal yang mau kita bahas di strateginya. Yang pertama masalah harga, yang kedua masalah pengelolaan network, vulnerability, ya vulnerable ya, yang apa namanya vulnerable ya, apa vulnerable itu apa sih? Apa bahasa Indonesia aja vulnerable. Dan yang ketiga adalah bridging ya. Kita lihat harga dulu sebelum masuk ke sana. Para pemain di platform ini ada 4 secara umum, ada 4 komponen. Yang pertama adalah platform owners, yaitu Gojeknya itu sendiri. Ya. Kemudian providers, yaitu antar mukanya, interface-nya.
Ada produsen, yaitu tukang ojeknya, dan ada konsumen, ya, yaitu pemakai Gojeknya. Nah, dari 4 ini, 2 ini saling berinteraksi. Ya. Nah, menarik dari sisi harga. Kalau di bisnis normal, saya yakin Bapak dan Ibu kan dosen atau beberapa mahasiswa yang hadir di pertemuan ini sudah mengambil mata kuliah marketing lah ya, manajemen pemasaran, marketing strategi. Ya, tentu tahu bahwa yang namanya pricing salah satunya adalah cost plus. Cost-nya sekian, di plus sekian, inilah harga jual saya. Atau umbrella pricing, lihat tetangganya jual berapa, kita jual di sama atau di bawahnya. Atau penetrating pricing, kita jual di bawah harga pasar, supaya kita dapat pasar dulu. Di sini tidak berlaku cost plus. Nah, yang terjadi adalah subsidi. Anda bayangin, waktu Gojek pertama kali launch aplikasi di Jakarta, ya saat itu masih hanya ngangkut penumpang, roda 2. Ya. Subsidi yang dilakukan adalah jauh dekat Gojek, 5.000. Bisa dikalkulasi sudah bahwa rata orang naik ojek itu rata 15.000. Ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, tapi rata 15.000. Ya. Tetapi Gojek memberikan promo bahwa satu trip 5.000. Ya. Padahal rata-rata kos 15.000. Jadi yang 10.000-nya dibayar oleh Gojek. Ya, penumpangnya bayar 5.000, 10.000-nya dibayar oleh Gojek untuk satu pelanggan. Ya. Tentu banyak sekali yang mau naik Gojek. Nah, Gojek sehari satu pelanggan 10.000. Berarti kalau 1.000 pelanggan 10 juta. Ya. Kalau 10.000 pelanggan 100 juta. Ya kan? As simple as that. 10.000 pelanggan, 100 juta. 100.000 pelanggan, 1 miliar. 100.000 pelanggan. Ya. Nah, kali 30 hari, 30 miliar. Gede amat. Ya. Tapi ingat, sehari ada 100.000 new customer enjoying our services. 100.000 kalau kali 30 itu 3 juta pelanggan menikmati layanan kita. Ya langsung tumbuh jempelit ke atas loh. Dengan modal bakar duit 30 miliar saja. Ya, pasang iklan di Kompas 7 miliar. Kalau gede, salembar. Nah, yang baca siapa? Oh ya, Gojek. Ya sudah. Ya, jadi masang iklan 4 hari sudah selesai tuh. Tapi dengan ngeluarin 30 miliar, yang sama, kita bisa dapat tadi 3 juta pelanggan merasakan layanan kita. That's a great strategy. Bakar uang. Nah, inilah pricing-nya. Subsidi. Nah, ada yang disubsidi. Di awal Gojek melakukan both subsidi. Si penumpangnya disubsidi karena bayarnya cuma Gojek, si drivernya disubsidi karena dia akan terima duit 15.000. Nah, tapi sejalan dengan waktu ada area yang dikasih subsidi, ada area yang tidak dikasih subsidi. Jadi ada money side, ada subsidi side. Ya. Dan kita akan lihat nih contohnya nih, money side dan subsidi side. Kalau dulu ingat ya JobDB. Ya, JobDB online recruiter. Ya, aplikannya disubsidi tidak bayar, perusahaannya bayar. Ya.
Jadi ada subsidi size, job seeker-nya gratis, employer-nya bayar. Demikian pula yang lain. Ya. Nah, siapa yang dikasih subsidi sekarang? Ya. Yang dikasih subsidi adalah orang yang sensitif terhadap harga. Teman saya ada sangat sensitif terhadap harga. Dia hanya mau beli online kalau ongkirnya gratis. Ya. Dia paling senang ongkir gratis. Nah, itu berarti orang-orang seperti itu harus dikasih subsidi. Nah, gratis ongkir, oh banyak yang beli. Nah, ya, yang sensitif dikasih subsidi. Ya, siapa lagi yang dikasih subsidi? Ini menarik. Biasanya dalam bisnis yang normal, kalau kualitasnya naik, ya pasti harganya naik, benar nggak? Saya biasanya naik Avanza, kualitasnya naik ke Innova, harganya naik. Dari Innova naik ke Alphard, harganya naik. Berbeda dengan di platform based business. Kenapa? Kualitas naik, harga diturunin. Karena tujuannya apa? Interaksi. Kalau kita bandingkan pemakai Avanza dengan pemakai Alphard, tentu 1:100 mungkin. Ya, kalau harga kualitas naik dan harga naik, ceruk pasarnya semakin kecil. Tapi ketika kualitasnya naik dan harganya diturunkan, interaksinya akan semakin besar. Dan bagaimana ini dikelola? Kembali lagi subsidi. Ya, subsidi lagi. High sensitivity to quality harus disubsidize. Ya. Nah, ini juga menarik nih. Hati-hati ngasih subsidi, ya. Jangan sampai ngasih subsidi tapi network efeknya, interaksinya nggak tercapai. Contoh Netscape. Netscape itu dulunya non-free website. Dia free untuk individual, untuk perusahaan dia non-free. Tapi persoalannya adalah ketika dia butuh yang profesional, dia nggak mau pakai Netscape. Ada lagi perusahaan yang gendeng nih, terlalu mahal. Laptop dibagikan gratis. Ya, tapi ketika Anda pakai laptop itu, banyak sekali iklannya. Ya. Celakanya adalah dari produk yang diiklankan nggak ada yang dibeli. Ya. Jadi money side-nya tidak tercipta. Hanya subsidi side-nya. Semua orang dikasih laptop mau dong. Ya. Tapi tidak beli iklannya di situ. Ini hati-hati. Ya, freepc.com dulu. Ya. Nah, terus itu mengenai harga. Yang kedua mengenai vulnerability. Ya. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu network clustering, kedua disintermediation, multi-homing, dan enveloping. Ya. Ini network clustering nih. Tadi kita lihat ya, networknya bentuknya seperti ini. Antara Airbnb dengan Uber. Kalau saya pemain baru, saya lebih mudah untuk attack Uber. Saya lebih mudah untuk bikin Gojek, ya. Misalkan di Malang saja, saya bikin di Tegal ada Gojanda namanya, karena Gojek pengemudinya perempuan dan janda semua. Ya, bisa di-attack di sana. Kalau lebih terintegrasi, clusteringnya lebih rapat seperti Airbnb, akan susah. Nah, tapi kalau lebih terfragmented seperti Uber, seperti Gojek, akan lebih mudah di-attack. Ya. Yang kedua adalah disintermediation. Ini yang nggak bisa diatasi nih. Kalau saya punya network, ya saya punya aplikasi, saya sebagai platform owners, saya belum bisa mengatasi ini. Ya, disintermediation adalah pertamanya lewat aplikasi, berikutnya customer dealing langsung. Contohnya GoMassage. Ya, Massage
Pertamanya lewat aplikasi, lewat Go Live. Tapi ketika ketemu terapis yang mijetnya enak, putih, bening, badan wangi, kayak gitu ya, lain kali saya WA langsung aja. Ya, dia enggak lewat aplikasi lagi, karena nanti kalau aplikasi lagi, dapatnya orang lain. Mendingan saya langsung aja deh. Saya WA, Mbak, bisa ini. Demikian pula GoClean. Demikian pula GoGlam dan GoBlok dan yang lain, GoGo yang lain. Ya, ini disintermediasi. Ya, susah sekali diatasi. Segala macam udah dicoba, tapi susah sekali. Ya. Berikutnya adalah multi homing. Saya punya Gojek, saya punya aplikasi Grab. Demikian pula supirnya punya Gojek, punya Grab. Ini multi homing. Ini lebih mudah diatasi dengan cara orang udah dihitung. Nggak mungkin seorang supir Grab bisa jalan lebih dari 12 rute sehari. Ya. Maka kalau dia bisa 8, nanti sudah bagus. Sehingga ya untuk yang lebih dari 8 dikasih bonus. Ya, ini lebih mudah diatasi. Ya, dan yang keempat adalah enveloping. Enveloping artinya network kita dimasuki oleh pesaing yang menawarkan sesuatu yang lebih bagus. Ini kenapa Gojek kemudian sama Tokopedia melakukan merging. Ya. E-commerce yang lain akan susah bersaing. Karena apa? Dengan mergingnya ini, maka nyerang ke Shopee misalkan, ya, ini agak susah. Karena tetap kan barangnya perlu dikirim. Dikirimnya lewat Gojek, free ongkir, bayarnya lewat GoPay, dikasih diskon gede-gedean, ya, sehingga akan mengganggu e-commerce yang lain. Ya, dan yang terakhir, ya, we have to be very careful, satu hal, yaitu in the end, the winner takes all. Nah, pemenangnya akan ambil keseluruhan. Who is the winner? We don't know yet. Ya, saya menulis 2 buku. Yang pertama adalah memperkenalkan tentang konsep platform ini, 2016, judulnya Meretas Konsep Ekonomi Berbagi. Ya, dan di 2018, saya mencoba meramalkan what gonna be happening. Ya, terhadap perusahaan-perusahaan seperti ini yang bottom line-nya negatif, ya, tetapi pertumbuhannya luar biasa. Judulnya Masa Depan Perusahaan Ekonomi Berbagi di Era Hiperkompetisi. Mungkin silahkan nanti bisa dicari yang murah, buku berapa, 50 ribuan atau berapa itu. Kira-kira begitu teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.